Mas dari Ibu Lurah Dadap Sari atau yang mewakili. Izinkan kita sejenak siang ini untuk meminta waktu dengan sekalian. Rekan-rekan pengurus PPKN Kecamatan Semarang Utara yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak dan Ibu serta saudara para pengusaha atau pedagang kaki lima maupun pedagang pengusaha rosok yang ada di Jalan Kolonel Sugiono yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita secara bersama-sama telah diberikan satu kenikmatan, kebahagiaan serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini pula kita secara bersama-sama dapat berkumpul, bertatap muka dan berwajah bersama dalam rangka menghadiri undangan dari PPKN atau pengurus pedagang kaki lima Kecamatan Semarang Utara di Aula lantai 2 kantor Kecamatan Semarang Utara ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan apapun. Atas nama pribadi maupun atas nama lembaga PPKN Kecamatan Semarang Utara, yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, serta adalah yang agenda pokoknya adalah ada 3 hal. Yang pertama kaitannya dengan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan PKL di Jalan Kolonel Sugiono, dan yang kedua adalah pembentukan pengurus. Kalau kemarin adanya itu koordinator, berarti kalau koordinator itu hanya 1 orang. Kalau ini nanti akan kita bentuk pengurus. Kalau pengurus itu tentunya juga ada ketua, dan syarat ketua itu juga harus ada anggota dan ada pengurus. Kalau kemarin hanya ada koordinator itu 1 orang. Tapi untuk lebih melengkapi satu administrasi yang baik, sehingga nanti dalam proses berjalannya waktu kita ini bisa koordinasi antara pengurus yang ada di Jalan Kolonel Sugiono dengan PPKN yang ada di Kecamatan Semarang Utara. Harapannya Pak, kenapa dibentuk pengurus? Supaya tidak terjadi miskomunikasi, supaya tidak membias, supaya tidak terjadi fitnah ini dan sebagainya. Dimana beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa kehadiran PPKL di Kecamatan Semarang Utara ini adalah merupakan bagian dari pandangan semua, merupakan bagian dari PKL yang ada di Jalan Kolonel Sugiono. Kita hadir bukan memusuhi, tetapi kita hadir justru melindungi. Begitu pula kita juga bukan sebagai musuhnya pemerintah, tapi kita juga sebagai mitranya pemerintah. Juga kita sebagai bagian dari keluarga PPKL yang ada di Jalan Kolonel Sugiono. Sehingga PPKL Kecamatan Semarang Utara ini ada di tengah-tengah dalam rangka memfasilitasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekiranya mungkin yang namanya pemerintah sedang dalam rangka menertibkan. Bicara tentang menertibkan, bahwa apapun bentuknya, bukan hanya pemerintah Kota Semarang, kelurahan, organisasi, kecamatan dan sebagainya, bicara tentang penertiban pasti ada yang dirugikan. Siapa Pak yang dirugikan? Biasanya ketika bicara penertiban, yang dirugikan adalah orang-orang yang tidak tertib. Itu sudah pasti. Bicara tentang penertiban, pasti yang dirugikan adalah orang-orang yang tidak tertib. Maka kita semua ayo bagaimana supaya kita ini bisa tertib. Artinya yo ngono tapi yo ngono. Artinya kita PPKL Kecamatan Semarang Utara ini bisanya memfasilitasi. Andaikan toh panjenengan belum bisa tertib, ya mari kita bangun, kita rencanakan dengan baik supaya pelan-pelan menjadi tertib, tapi bukan berarti harus membunuh. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan pada saat acara di rumah makan Sukarasa di Perbalan ini. Ini juga pernah saya sampaikan, sehingga jangan sampai terjadi miskomunikasi. Perlu Bapak dan Ibu saya sampaikan, di dalam sebuah kelompok, panjenengan ini kelompok pedagang, kelompok pengusaha rosok yang ada di Jalan Kolonel Sugiono. Jangan ada
yang merasa jadi Superman. Adanya adalah seperti kalau kita bareng-bareng, itu seperti orang aku gitu. Orang aku raiso. Jadi semuanya karena bareng-bareng. Yang ada bukan Superman, tetapi yang ada adalah seperti. Biasanya yang ngaku Superman ini malah gampang luntur karena permen ini jumut biasanya cepat entek. Ini biasanya begitu, betul. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini ada waktu yang cukup baik pada kali ini untuk dilakukan satu dialog, untuk kita lakukan satu koordinasi bagaimana kita mencari solusi yang terbaik terkait dengan PKL Jalan Kolonel Sugiono itu bagaimana tetap hidup, bagaimana tetap jalan, bagaimana dengan tetap bisa mencari rezeki yang ada di sana tanpa harus ada rasa kebimbangan, rasa ketakutan dan sebagainya. Tapi tentunya semua itu perlu ada satu kesepakatan. Bapak dan Ibu masih ingat kemarin ada beberapa pernyataan yang jenengan sudah buat. Nah, ini juga sampai sekarang belum kita naikkan karena pada saat itu terjadi miskomunikasi. Ini saya harapkan sekali lagi bahwa saya minta ke depan pedagang kaki lima maupun pengusaha rosok yang ada di Jalan Kolonel Sugiono ini kita kemas sebaik-baiknya, panjenengan tetap bisa makan di sana, bisa mencari rezeki ada di sana, tetapi tentunya semua itu harus ada satu kesepakatan yang sifatnya tidak terlalu begitu melanggar aturan yang signifikan. Artinya semua itu bisa kita atur. Ini yang perlu Bapak dan Ibu sampaikan. Dan yang kedua, ketika nanti sekiranya sudah dibentuk kepengurusan Bapak dan Ibu, ya saya minta tolong pengurusan terbentuk nantinya harus ada komunikasi. Dan tidak ada ketua, ada sekretaris, kemudian juga ada bendahara, paling tidak ada seksi kebersihan dan ketertiban, kemudian seksi yang lain sesuai dengan kebutuhan di sana. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sadar bahwa Jalan Kolonel Sugiono merupakan fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang. Tentunya panjenengan semua sadar karena itu adalah merupakan milik pemerintah Kota Semarang yang arep jalur. Ini biasanya ya kudu panjenengan ingat ketika kita masih kecil minta sesuatu kepada seorang ibu dan seorang bapak, biasanya ngoyak di sini, biasanya ngerayu di sini dan sebagainya. Dan barangkali Bapak dan Ibu ini hanya sebuah usulan. Mumpung saat ini masih PPKM, ini bukan hanya Kolonel Sugiono saja, tentunya semua pedagang yang ada di Kota Semarang tentunya juga terikat dengan peraturan PPKM, bukan hanya di Kolonel Sugiono saja. Namun demikian kita berharap setelah selesainya PPKM panjenengan tetap bisa bekerja lagi, supaya panjenengan bisa mengambil hati pemerintah Kota Semarang. Selalu saya punya usulan, kalau kita itu kan hanya bisanya tenaga dan bisa mikir serta memfasilitasi untuk mencari jalan keluar. Paling tidak ya panjenengan yuk bareng-bareng golek atine Pak Wali, bareng-bareng golek atine Pak Sikda, wakil wali kota dan sebagainya, di mana kita paham wakil wali kota telah merupakan sebagai wakil wali kota yang mengelola Kota Lama dan rencana Kampung Melayu. Ben panjenengan itu diperhatikan, yang harus diperhatikan ya biasanya kita memperhatikan dulu. Saya usul barangkali panjenengan setuju, yang sok minggu itu biar kerja bareng-bareng, artinya faktor yang ada di sana kita ajar kita ekspos sekolah supaya Pak Wali tahu oh ternyata PPKM Jalan Kolonel Sugiono ini bukan hanya sekedar nempati, tapi belum mengayu bagio, mau memperhatikan, juga mau peduli terhadap lingkungan yang ada. Minimal saya bareng-bareng. Di situ nanti kita ekspos orang, kita ekspos di media massa. Harapan kita mengangkat teman-teman Bapak dan Ibu pengusaha PKL yang ada di sana. Artinya yang anak pemerintah terjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Lurah Dadap Sari atau yang mewakili Pak Sekdur, Pak Komisaris Kapolres, kami hadir karena persiapan kunjungan Panglima sama Kapolri besok siang di Semarang. Yang saya hormati Pak Ketua Paguyuban beserta jajarannya, yang saya cintai para sedulur-sedulur PKL
para jalan Kolonel Sugiono yang sudah menyempatkan diri. Harusnya kalian kerja, tapi dengan Pak Camat untuk pertama kali kita ketemu untuk koordinasi. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai Pak Camat, saya punya tanggung jawab moral kepada kalian bagaimana mengayomi, melindungi, mengarahkan, membina supaya kalian itu bisa cari makan yang gampang, berdiskusi dan sebagainya. Itu intinya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ojo sampai kalian salah paham, lagi gaweannya Pak Camat atau Pak Lurah. Ini program pemerintah. Pak Adi jangan syuting ya, Mas Adi. Enggak. Ya. Gitu ya. Ini program pemerintah. Supaya kalian nggak salah paham dengan Pak Camat. Perlu tak sampaikan bahwa selama 9 tahun saya di Satpol, apa pernah saya turun ke sana, Pak Somad? Berarti kalian tidak pernah kan? Saya di Satpol dulu. Atau di Camat pernah saya berapri kalian? Tidak pernah ya? Kenapa kalian aja enggak? Karena kalian udah memang. Tapi saya begitu kaget. Ini tak cerita sebelum kita sampai yang baik supaya tidak ada miss. Terlalu saya diundang sama Pak Asisten satu, Asisten 2 ya. Asisten 2 itu mau bidangi masalah pembangunan. Beliau pada saat itu undang saya ke sana. Saya pun membawai Pak Bambang sama Pak Juni. Kita kaget. Pas Kolonel Sugiono saya kasih waktu 1 minggu harus bersih. Padahal Satpol waktu itu berkaitan jangan lama-lama rapat biar kita sapu aja. Tapi sebagai Pak Camat kan saya tidak mungkin rakyatnya biar pindah ke. Kita sosialisasi dulu, pendekatan dulu, mungkin Pak Somad mau bersihkan dan bersihkan dulu. Itu saya mempertaruhkan di tempatnya Pak Asisten 2. Ya Mas, saya percaya sama Pak Moy, saya kondisikan di lapangan. Itu awalnya itu. Kita dirapat ke sana, saya nggak tahu, ternyata suruh ini Mas harus bersih. Karena dalam rangka untuk persiapan parkir, persiapan dan lain sebagainya menyuplai ke Kota Lama. Itu awal ceritanya, baru melebar sampai hari ini kita rapat seperti ini. Teman-teman PKL sekalian bahwa memang perkembangan Kota Semarang ini cukup cepat sekali. Perlu kita sampaikan, hari ini walaupun saya misalnya bisa merekomendasikan kalian di situ, tapi berkembang dengan kota tidak bisa. Karena satu kampung layu itu dibangun dengan dana 60 miliar. Kampung layu yang berseberangan sama Bapak dan Ibu sekalian. Nanti jalan Sleko, PKL di Sleko itu dibongkar semua termasuk bangunan-bangunan. Tinggal Sleko yang sampingnya Mas Samad, Pak Samad sama yang lain, ini yang belum. Sehingga dipastikan bahwa kehidupan apapun di Kolonel Sugiono cepat atau lambat masih ditertibkan bersih. Tapi pada kesempatan siang hari ini supaya tidak tertib bagaimana, itu yang perlu kita remuk. Pak, supaya saya bisa jualan di situ, Pak Camat pun tidak terlalu dimarahi, atau orang kota DTK turun, Pak Wali turun pun dia tahu arti. Itu cara ini harus kita lakukan. Karena perintahnya jelas itu dikosongkan. Ya, perintahnya jelas itu dikosongkan, dibersihkan. Tapi hari ini kita rebut supaya orang dikosongkan, orang dibersihkan, kita tetap masih jualan. Nah, itu yang perlu kalian rebut sama saya dengan pakai jualan. Karena perlu disadari bahwa Kota Lama ini merupakan ikon dunia. Itu adalah salah satu pintu masuknya, Bapak sekalian. Salah satu pintu masuk ke Kota Lama antara traffic light dia lurus atau traffic light mereka belok ke Wasia lewat situ. Keto banget. Tapi sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan bahwa ini kehidupan nyata. Harapan saya, pemerintah masih memberikan kesempatan lewat saya, Pak Ibu dan lain sebagainya. Kita bisa meyakinkan mereka rakyatnya mau rapi, tertib, bersih. Ya, saya bisa menjamin bahwa rakyatnya mau rapi, mau tertib dan mau bersih. Kurangi Pak Camat, kurang apa? Pasti nggak ada kurangnya. Saya akan membela kalian seperti itu. Karena apapun kalian luar biasa. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Saya selalu wanti-wanti jangan sampai Satpol turun rusak SKBH-nya walaupun saya 9 tahun sana. Tak ada kompromi. Maka serahkan itu kepada Pak Camat sama. Sekarang tinggal kita rembuk. Saya sih mengharapkan ya kalian tetap di situ.
Mau nggak di situ? Mau ya? Ya, Adi kamu mau nggak di situ Adi? Ya, tinggal komunikasi. Orang namanya suami istri aja bisa tukaran, apalagi Adi sama saya nggak ada hubungannya. Bisa, tapi nggak apa-apa. Kita tadinya renggang, setelah kita komunikasi jadinya seduluran api. Itu malah seduluran selawasnya ya, yang saya harapkan. Sehingga saya dengan tim yang hari ini, teman-teman sekalian, tidak ada kepentingan selain mau membela kalian, membantu kalian, mensejahterakan kalian. Saya perlu bocorkan supaya kalian ada kepentingan. Hari ini saya siapkan lahan untuk saudara-saudara kita yang di Jalan Hasanuddin. Sebentar lagi Jalan Hasanuddin dinormalisasi, dibetonisasi, normalisasi. Otomatis PKL taruh di mana? Kasih saya mikir deh, sama nanti. Ada yang pikirkan? Nah, karena mereka adalah bagian dari warga saya, maka harus saya carikan tempat. Salah satunya nanti kalian bisa buktikan omongan Pak Camat lewat belakang kantor dari Pasirmas ya, tembus ke sana. Ini alat apa? Jalan Sumbermas. Nanti PKL yang di Hasanuddin, termasuk kalian kalau ada yang minat taruh di situ. Tapi Pak Camat ini selalu cari solusi. Orang merusak kalian nggak ada. Saya juga takut dosa sama Tuhan. Jadi rusik kalian untungnya apa? Nggak ada untungnya. Kereng ketemu kereng itu nggak ada untungnya. Balungan ketemu balungan untungnya apa? Nggak ada untungnya. Tapi karena saya dilantik disumpah untuk melindungi masyarakat, setidaknya saya berusaha untuk memberi yang terbaik. Salah satunya tadi, Pak Somad, tolong ya jangan sampai barangnya ditumpuk di luar. Karena peringatan 1, 2, 3 mesti bangunan ini disegel. Disegel nanti dicek lagi, ini ada izinnya enggak ada izinnya. Terus merembet nanti. Saya tidak mengingat itu, karena satu saat belum tentu yang lain salah, Pak. Karena yang lain juga mau hidup di situ. Hidup di situ kata kuncinya hanya 3. Kalian rapi, bersih, dan satu apa? Tertib. Itu kok saya jamin selawasnya kayak di situ. Tapi kalau bahasanya Mas Hadi umpah-umpahan, hebat. Karena ingat posisi jabatan saya tidak selawasnya di utara. Suatu saat akan pindah. Belum tentu yang gantikan itu mau perjuangan kalian. Terus Mas, nggak usah dibinasakan sisa, ya repot. Ya Pak Somad, kalian mau kemana? Cari lahan sekarang susah. Ikuti arahan Pak Wali, ikuti arahan Pak Camat, Pak Ketua Paguyuban, pasti kita semua selamat. Karena tempat yang ada di Bapak dan Ibu sekalian tapi itu adalah tempat strategi dari tangan kita. Kita kenapa menyangkut stasiun Tawau, menyangkut turis yang ke pelabuhan, menyangkut kota lama, dan sebentar lagi kampung lain dibangun. Kalau Bapak dan Ibu sekalian tadi tidak rapi, tidak bersih, tidak tertib, kita pasti sudah. Tapi kalian mau ikuti arahan Pak Camat, hal itu dipegang ya. Insya Allah kita semua selamat. Kalian cari rezeki, sudah aman, kotanya juga dilihat api, PKL-nya orang kontrol. Maka saya punya kewajiban untuk melakukan ini, menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya juga nanti, teman-teman sekalian, bahwa kalau bisa hari Minggu kalian yang punya rezeki lebih, saya juga nanti akan mengisikan. Kita mulai lakukan pengecekan. Sering temboknya Pak Samad ya, tembok yang tadi kurang bagus itu dicat yang mati supaya di sawang ini kayak bayar sengaja itu pakai masih di sawang mati. Dia bagus, Pak Wali senang. Siapa tahu suatu saat Pak Wali ke situ. Dicat yang bagus. Yang kurang-kurang ini masih ada WA tapi saya nggak kirim ke Pak Somad. Mas, kok masih ada tumpukan di luar? Saya bilang, Pak, ini tolong beri kesempatan, nanti akan bersih. Ikuti dulu. Kalian mau coba berseberangan, ikuti dulu. Tracknya harus bersih dulu. Juga kan sebelumnya kan PKL situ kan mencari rezeki ya Pak. Nah di situ kan kita langsung digusur gitu kan kita juga bingung. Nah kita kan teman saya sudah berusaha untuk rapi bersih bisa dicek itu barang-barang saya dapat langsung saya taruh ke gudang. Tidak mengganggu trotoar juga karena kan di kali lah di situ bisa kalau mau ada pembersihan sungai kita juga siap kalau mau dibongkar sementara dan tidak mengganggu aliran sungai. Enggak ada perintah Pak Camat, perintahnya satu yang tidak bukan dibongkar lalu dibawa ke kali. Itu
Tapi kalau saya udah kemarin ngomong sama Pak Bambang, PKL yang jualan mana? Jualan makan. Nah, ini jualan makan untuk siang hari katanya saya belum bisa beri jawaban. Tapi malam hari nanti tendanya kita siapkan. Kalau malam hari kalian bisa jualan untuk suplai Kota Lama ya Bu ya. Di situ nanti ada yang Asisten 2 itu dasarnya utama. Jadi saya lebih menekankan supaya tidak jadi salah paham bahwa dasarnya awalnya diundang oleh asisten 2 pada saat itu tak buka meneh bersama Satpol PP bersama ini dan sebagainya, sehingga kita memperjuangkan, sekali lagi saya sampaikan, kita ini memperjuangkan, jangan dianggap sebagai musuh. Yang pada saat itu kita biarkan, mungkin sudah ceritanya sudah. Lalu itu saya secara pribadi dalam arti PPKL Kecamatan Semarang Kota ini punya konsep begini, kita akan mengusahakan PKL tetap berjualan siang dan malam dengan catatan tetap bisa dibongkar pasar. Syukur di antara Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan siang ini, yang mungkin Pak Samad, ini untuk dicatat dan dipahami. Sebagai ketua Bapak Nur Somad, kemudian sekretaris Mas Wahyu Purnomo, bendara Bapak Ahmad Saifuddin, kemudian untuk koordinator seksi yaitu Bapak Haji Sumarto, seksi kebersihan Bapak Muhammad Rosidi, seksi keamanan Bapak Muhammad Ali, kemudian yang terakhir seksi humas Bapak Hartoyo. Semoga yang ditunjuk ini nanti akan bekerja dengan amanah dan penuh tanggung jawab, dan kepengurusan ini nanti akan kita laporkan kepada tendanya itu sudah dibongkar. Apa itu? Enggak di bantaran sungai Pak. Itu di jalan tapi dia pasang di atasnya Pak. Udah ada 2 orang yang bongkar, itu bagaimana Pak? Terusan yang ujung ada juga yang dibongkar, itu harus lepasan apa itu coba dipasang aja?